Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah desa kecil. Ibu mereka selalu mengingatkan untuk menjauhi serigala jahat. Ketujuh anak kambing selalu bersama-sama. Mereka selalu saling menjaga agar serigala tidak bisa mendekati mereka. Saat mereka kembali dari sekolah, mereka akan mengerjakan PR, bermain, dan selalu membaca buku sebelum tidur. Suatu hari, mereka kembali dari sekolah dengan gembira. Mereka duduk di meja dan makan kue yang ibu mereka panggang dengan penuh cinta. Ceritakan pada ibu bagaimana harimu. Hari ini di mata pelajaran sejarah kami mempelajari tentang Mesir kuno. Bagus sekali. Ibu pernah membaca buku tentang Mesir kuno. Itu merupakan salah satu peradaban tertua. Ibu selalu tertarik dengan hal itu. Ibu, apakah menurutmu para Firaun adalah orang-orang jahat? Kenapa kau tanyakan itu? Menurutku mereka jahat karena apa yang guru kami katakan. Ibu, apa artinya Firaun? Fir'aun adalah kepala negara dan juga pendeta tertinggi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Ibu kambing bangun dari kursinya, berjalan ke rak buku dan kembali lagi sambil membawa sebuah buku. Ia pun duduk dan mulai membaca. Sudah ketemu. Coba kita baca apa itu Fir'aun. Fir'aun pertama hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu dengan sistem faraonik yang menurunkan gelarnya dari ayah ke anak. Fir'aun tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik. Rakyatnya sangat miskin. Sedangkan piramida adalah makam yang melambangkan kekuasaannya. Ada banyak sekali misteri yang terdapat di piramida. Contohnya, ada beberapa Fir'aun mengenakan topeng yang bentuknya aneh. Kenapa mereka membuat jebakan di dalam piramida? Karena mereka tidak mau ada rakyat jelata masuk ke dalam sana. Bagaimana dengan topeng-topengnya? Ada yang bentuk kucing, elang, anjing, serigala. Serigala? Itu artinya serigala memang sudah jahat sejak dahulu. Kehidupan orang-orang di zaman kuno sangatlah berat. Benar, tapi coba pikirkan jika kita bisa hidup di zaman itu, pasti sangat menyenangkan. Bayangkan bisa menjelajahi piramida yang seperti labirin. Petualangan yang menyenangkan. Jangan lupakan soal si serigala jahat. Bayangkan dia ada bersama kita. Sekarang kau bilang seperti itu. Tapi kalau itu sampai terjadi, kalian semua akan mencari tempat untuk sembunyi. Saat tiba waktunya untuk tidur, anak-anak kambing langsung tertidur. Mereka memimpikan semua hal yang sudah mereka baca. Tiba-tiba, kamar mendadak terang. Cahayanya berasal dari luar dan sangat terang sampai membuat anak-anak kambing terbangun. Ada apa? Cahaya apa itu? Oh, mataku. Anak-anak kambing membuka jendela untuk mencari asal cahaya itu. Mereka melihat sebuah benda besar, bulat yang mirip dengan kapal UFO. Benda itu sangat terang sampai membutakan mata. Apa itu? Sepertinya itu pesawat luar angkasa. Aku takut. Tiba-tiba saja, objek yang terang itu menjadi gelap dan pintunya terbuka. Sesosok burung hantu tua muncul di pintu itu.
Teman-teman, teman-teman, kemari. Itu siapa? Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia butuh bantuan. Dengan cepat, ketujuh anak kambing mendekati si burung hantu tua. Ikut aku, cepat. Kami butuh bantuanmu. Kau siapa? Kenapa kau membutuhkan bantuan kami? Aku datang dari jauh. Kau harus membantu kami. Apakah ini pesawat luar angkasa? Bukan, ini adalah mesin waktu. Aku datang dari ribuan tahun yang lalu. Aku datang untuk membawa kalian ke sana. Hanya kalian yang bisa menyelamatkan kami dari Firaun yang jahat. Kami? Apa yang bisa kami lakukan? Kau bisa mengalahkan serigala di sini. Pastinya kau bisa melakukan hal yang sama untuk kami di sana. Ketujuh anak kambing saling melihat satu sama lain. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Burung hantu tua itu tampak tidak berdaya. Dan mereka jadi kasihan melihatnya. Kita harus membantunya. Kau benar. Ayo semuanya. Ketujuh anak kambing masuk ke dalam mesin waktu itu. Mesinnya menyala lagi dan menghilang. Ketujuh anak kambing mendapati dirinya berada di padang pasir. Kita di mana? Kau membawa kami kemana? Lihat, monumen besar itu di sana. Piramida. Baiklah anak-anak. Kita berada di Mesir. Ini adalah zaman Mesir kuno. Sekarang apa yang akan terjadi? Piramida yang kau lihat saat ini sedang dibangun oleh Firaun, Tutankhamun. Dia ingin membangun piramida terbesar di dunia. Dia tidak mempedulikan penderitaan rakyatnya. Aku sangat menyesal mendengarnya. Orang-orang kelaparan dan mereka mengalami kemiskinan dan menderita sakit. Seseorang harus bisa menghentikannya. Firaun sudah kehilangan akal. Akan lebih baik kalau kita bisa mengusirnya dari negeri ini. Kita harus buat rencana sekarang juga. Ketujuh anak kambing mendekat dan berbisik. Burung hantu tua sangat penasaran dan ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Semua sudah mengerti tugasnya masing-masing? Iya, ini akan persis seperti di buku yang kita baca. Kami butuh perban dalam jumlah yang banyak. Untung aku membawa alat pemutar musik dan pengeras suara. Begitu burung hantu tua membawakan semua barang yang dibutuhkan, mereka langsung ke istana Tutankhamun. Di luar istana, satu anak kambing naik ke atas pundak saudaranya, sedangkan yang lain melilitkan perban ke tubuh mereka. Mumi yang sangat bagus. Apakah klip suaranya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kalau begitu, ayo kita mulai. Cepat pakai topengmu. Ketujuh anak kambing mengenakan topeng yang dibawakan oleh si burung hantu tua. Tadinya topeng-topeng itu milik nenek moyang Tutankhamun. Mereka memasuki istana sambil mengenakan topeng itu. Para penjaga pun kabur ketakutan. Pintu ruangan tahta Firaun pun terbuka, dan dari dalam terdengar suara. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Siapa yang berani menggangguku? Sang Firaun pun keluar.
Ketujuh anak kambing sangat kaget melihat Firaun begitu mirip dengan serigala jahat. Seakan-akan mereka sosok yang sama. Sekarang giliranmu. Dua anak kambing yang dijadikan sebagai mumi mulai berjalan menuju arah Firaun sambil mengeluarkan suara yang aneh. Siapa? Kau siapa? Penjaga, tolong! Satu anak kambing menyalakan alat pemutar musiknya. Dan kemudian, sebuah suara yang mirip dengan suara ayah si Firaun pun terdengar. Firaun tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia sangat ketakutan. Apakah ini yang kuajarkan padamu, nak? Aku selalu menasihatimu untuk tidak menjadi sombong. Tapi kau selalu melakukan yang sebaliknya. Ayah, tapi ini tidak mungkin. Diam. Ayah, kumohon maafkan aku. Aku tidak akan pernah melanggar perintahmu lagi. Bagaimana menurutmu, burung hantu tua? Apakah aku harus memaafkan anakku? Kau bisa memberikannya satu kesempatan lagi, Tuan. Kalau begitu, kau kumaafkan. Tapi jika aku mendengar ada keluhan lagi, aku akan datang dan membawamu pergi bersamaku. Jangan khawatir, Ayah. Kau bisa mempercayaiku. Burung hantu, kau harus terus mengawasi anakku. Dan jika dia melakukan hal yang tidak benar lagi, kau beritahu aku. Apakah sudah jelas? Iya, Tuan. Mumi anak kambing berjalan mundur ke arah asal dia muncul dan menghilang di belakang pintu. Rencana kalian berjalan sempurna, anak-anak. Terima kasih banyak. Ayo, masuklah ke dalam mesin waktu agar aku bisa membawa kalian kembali pulang. Anak-anak kambing memasuki mesin waktu. Semuanya tampak gelap dan kemudian cahayanya muncul lagi. Ketujuh anak kambing mendapati dirinya berada di tempat tidur masing-masing. Mereka saling melihat satu sama lain. Jendela yang tadi mereka buka tertutup. Seakan-akan mereka tidak pernah meninggalkan kamar itu. Apakah itu nyata? Atau apakah kita semua mengalami mimpi yang sama? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurutku kita melakukan tugas kita dengan baik. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.